Halo sobat paket malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang ibu tiri, yang dimana ibu tiri ini mengajarkan anak tirinya buat mantap-mantap tanpa sepengetahuan suaminya. Gak usah lama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja intro. Jag tar med. Nej, stanna med flickan. Film dimulai dengan diperlihatkan pasangan suami istri sedang ngobrol di pagi hari. Suami bernama Peter, istri bernama Annie. Inti dari percakapan ini bahwa si Peter ingin mengajak anaknya dari pernikahan sebelumnya untuk tinggal bersama. Jadi dulu Peter sudah menikah dan mempunyai anak, namun bercerai lalu menikah dengan Annie. Awalnya Annie keberatan untuk mengajak anaknya Peter untuk tinggal bersama. Tapi dengan sedikit meyakinkan dan bujuk rayu, akhirnya Peter berhasil meyakinkan Annie. Keesokan harinya Peter membawa anaknya lalu mengenalkan Gustav pada Annie. Setelah berkenalan, mereka pun makan malam bersama. Ketika sedang makan, anak kembar Annie memberikan Gustav gantungan kunci. Gustav pun menerima hadiah dari saudara tirinya itu. Keesokan harinya terlihat Annie mengunjungi saudaranya yang bernama Fanny di tempat kerjaannya. Annie menceritakan keresahan dirinya tentang Gustav yang tinggal di rumahnya. Tapi karena permintaan Peter, Annie hanya bisa terima. Sesampainya di rumah, Annie menemukan gantungan kunci Gustav pemberian dari saudara tirinya itu. Annie sangat kesal ketika melihat kondisi rumah sangat berantakan. Lalu Annie beres-beres rumahnya dan dia masuk ke kamar Gustav. Tiba-tiba Gustav muncul hanya dengan menggunakan anduk. Keesokan harinya Annie melihat Gustav dan Peter ayahnya sedang adu bacot. Gustav ini bersikeras ingin tinggal sendiri, namun Peter tidak setuju. Di malam harinya sebelum Annie tidur, dia mencoba membicarakan tentang Peter. Annie menyarankan Peter untuk memberikan sedikit kebebasan agar Gustav tidak terlalu tertekan. Setelah dipertimbangkan, akhirnya Peter menerima usulan dari istrinya itu. Suatu pagi saat Annie baru pulang, dia sangat terkejut melihat rumahnya yang baru saja kerampokan. Lalu Annie menelepon polisi dan suaminya. Saat dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba Gustav datang. Peter lalu menyuruh Gustav untuk mengecek kamarnya, apa ada barang yang hilang atau tidak. Selang beberapa waktu, Annie menemukan gantungan kunci. Yang ditemukan Annie ada di saku celananya Gustav. Annie curiga yang merampok rumahnya adalah Gustav. Kemudian Annie langsung menegur Gustav. Annie memperingati Gustav untuk menjaga sikapnya di rumah ini. Tapi Gustav tidak peduli lalu pergi. Annie menjadi semakin stres menghadapi sikapnya Gustav yang arogan. Tapi Annie sedikit tersentuh dengan sikapnya Gustav yang penyayang pada anak kecil, termasuk pada kedua anak kembarnya Annie. Pada suatu malam, Gustav membawa seorang perempuan ke dalam rumah. Wanita itu diperkenalkan pada Annie yang bernama Amanda. Setelah basa-basi sebentar, Gustav membawa Amanda ke kamarnya. Lalu Annie hanya bisa mendengar suara pok-pok coy dari Gustav dan Amanda. Kemudian sebelum Annie tidur, dia bercermin melihat tubuhnya. Dia membayangkan seandainya kulitnya masih kencang seperti Amanda. Lalu besok malamnya Annie yang sakne setelah mendengar Gustav bercocok tanam dengan Amanda, Annie langsung mengajak Peter untuk bercocok tanam. Awalnya Peter menolak karena masih sibuk dengan urusan pekerjaan. Tapi berkat sentuhan lembutnya Annie, sinyal pun menjadi kuat. Akhirnya bercocok tanam di malam itu dimulai. Beberapa waktu kemudian terlihat Annie dan anak kembarnya serta Gustav yang sedang menghabiskan waktu di pinggir danau. Lalu Gustav menghampiri Annie untuk mengajaknya renang bersama. Di momen inilah kedekatan Gustav dan Annie mulai terjadi. Singkat cerita, sesudahnya sampai di rumah, Gustav dan Annie lanjut mengobrol hingga larut malam. Bahkan Gustav menawari Annie untuk menggambar tato di tangannya. Annie pun menerima tawaran Gustav. Di pagi harinya, Peter mengundang teman-temannya ke rumah untuk membahas bisnis. Di sini Annie merasa dicueki oleh Peter. Annie mulai mencari perhatian Peter dengan cara joget-joget dan mengajak Peter untuk joget. Tapi Peter tetap cuek dan ingin fokus mengobrol soal bisnis. Annie pun bad mood dan memutuskan menyendiri di halaman. Tak lama kemudian Gustav muncul lalu menyapa Annie. Karena lagi kesel dan pusing, Annie mengajak Gustav minum di suatu bar. Mereka minum sambil mengobrol tipis-tipis. Di sini mereka semakin dekat. Bahkan obrolan mereka mulai menjerumus ke hal-hal yang bersifat pribadi. Pas lagi asik mengobrol, tiba-tiba Gustav mendapatkan telepon dari Amanda dan dia harus pergi. Di suatu hari,
Seluruh warga ini bermain petak umpet yang kebetulan Gustav dan Annie bersembunyi di tempat yang sama. Secara tidak sengaja Gustav memegang tangannya Annie. Hal itu menyebabkan Annie sakne. Di malam harinya, Annie kepikiran Gustav. Akhirnya ia memutuskan untuk menghampiri Gustav ke kamarnya untuk mengajaknya bercocok tanam. Sebagai pria normal, Gustav pun melayaninya. Setelah selesai, Annie merasakan keenakan, namun dia juga takut akan ketagihan dan diketahui oleh Peter suaminya. Kini Annie tidak bisa lepas akan genjotan yang diberikan oleh Gustav. Setiap malam mereka lewati dengan bercocok tanam. Bahkan di suatu siang ketika si kembar sedang asik bermain PS, Annie dan Gustav melakukan bercocok tanam di dapur. Sedang asik-asik bercocok tanam, tiba-tiba Peter pulang dengan lebih cepat. Sontak Annie dan Gustav kaget dan buru-buru buat bersih-bersihin agar tidak diketahui oleh Peter. Bahkan mereka telah bercocok tanam. Setelah itu Annie menyambut Peter dengan sangat hangat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Annie dan Gustav melanjutkan bercocok tanam di tengah hutan. Di suatu hari, si kembar sedang merayakan ulang tahunnya. Ketika Annie sedang menyiapkan hidangan untuk tamu, dengan tiba-tiba Gustav langsung menyosor. Hal itu dilihat oleh Vanis, saudaranya Annie. Seketika Annie marah pada Gustav karena melakukan itu di depan umum. Gustav pun sangat kesal karena dimarahi dan tidak dapat jatah. Lalu Gustav memanjat pohon untuk mengacaukan acara ulang tahun si kembar. Peter pun marah dan meminta Gustav untuk segera turun. Namun Gustav terpeleset dan membuatnya dirinya jatuh. Di sini Gustav pura-pura tidak bisa berdiri, tapi Peter tahu kalau dia pura-pura. Peter pun menjadi sangat marah pada Gustav. Lalu terlihat Annie berbicara empat mata dengan Gustav. Annie ingin mengakhiri hubungannya gelapnya ini. Setelah itu Annie lanjut mengobrol empat mata dengan Peter. Peter mengungkapkan idenya akan menyekolahkan Gustav ke asrama. Dan Annie setuju dengan hal itu. Malamnya Peter langsung mengantarkan Gustav ke asrama. Setelah mengantarkan Gustav, Peter ingin mengobrol serius dengan Annie. Ternyata di perjalanan tadi Gustav berbicara kalau dia sering melakukan bercocok tanam dengan Annie. Lalu Annie membantah semua itu yang dibilang oleh Gustav. Annie menangis dan mengamasi barang-barangnya untuk pergi. Dia tidak terima dituduh yang bukan-bukan. Peter pun berusaha menenangkan Annie. Annie malah berbalik menuju Gustav. Bahkan Gustav lah yang telah merampok rumahnya itu. Tapi Annie memilih diam karena kasihan pada Peter. Akhirnya Peter pun lebih percaya pada Annie. Padahal Gustav lah yang berkata jujur. Keesokan harinya Gustav dipanggil untuk berbicara hal ini dengan Peter dan Annie. Gustav telah mengatakan kalau dia telah bercocok tanam beberapa kali dengan Annie, tapi Annie menyerang balik dengan menanyakan bukti. Akhirnya Peter makin percaya pada Annie karena Gustav tidak bisa memberikan bukti, dan hal itu membuat Gustav sangat marah karena dia telah berkata jujur tapi ayahnya lebih percaya sama Annie. Beberapa hari kemudian Gustav menghampiri Annie di tempat kerjanya. Gustav ingin berkata jujur pada Peter, tapi Annie menolaknya karena hal itu merusak rumah tangganya. Annie mengancam Gustav agar tidak macam-macam. Malam harinya Gustav menggedor-gedor rumah dan memanggil Peter, tapi Annie keluar untuk menggantikan kelakuannya si Gustav. Namun Gustav yang masih menyukai Annie, dia mencoba untuk menyosor dan ingin kembali melakukan genjotan lagi dengan Annie, tapi Annie menolak lalu mendorong Gustav. Kemudian Annie mengusir Gustav dengan sangat kasar. Setelah semua berlalu, terlihat Annie sedang merayakan ulang tahun di rumahnya. Terlihat juga Peter yang sibuk menerima telepon. Ternyata itu telepon dari asrama. Bahkan Gustav telah menghilang. Pagi harinya Peter langsung pergi untuk mencari Gustav. Sementara itu Annie menunggu di rumah, terlihat sangat cemas. Kemudian Peter datang dengan kabar duka bahwa Gustav telah meninggal di tengah hutan karena cuaca yang sangat ekstrim. Hasil otopsi mengatakan Gustav meninggal karena kedinginan. Peter dan Annie sangat terpukul dengan kepergian Gustav, terutama Annie yang telah memfitnah Gustav yang membuat semua ini terjadi. Lalu kita diperlihatkan Peter, Annie, dan si kembar bersiap-siap menghadiri acara pemakaman Gustav. Dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja alur film yang gue ceritain ke lu. Mohon maaf apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah. Gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Enjoy dengan videonya, next video.